Halo semuanya, dan selamat datang kembali di channel ini. Rasanya sudah lama sekali, tren di dunia smartphone itu makin besar makin bagus. Layar makin gede, ponsel makin lebar, dan kadang rasanya butuh dua tangan cuma buat kirim SMS. Tapi, gimana kalau aku bilang kalau ada perubahan yang datang? Gimana kalau masa depan itu justru lebih kecil? Sepertinya banyak dari kalian yang sudah minta, dan para produsen akhirnya mendengarkan. Era smartphone ringkas kembali dengan serius. Dan 2025 ini sepertinya akan jadi tahun mereka merebut kembali takhta. Di video ini, kita akan bedah tuntas smartphone ringkas terbaik yang bisa kamu dapatkan di 2025. Kita tidak bicara soal versi light atau ponsel murah dengan spek pas-pasan. Tidak, kita bicara soal kekuatan flagship sejati, kamera luar biasa, dan kualitas build premium. Semuanya dikemas dalam bentuk yang benar-benar pas di tangan dan kantongmu. Ini untuk semua yang bosan dengan senam jari. Untuk yang menghargai kemudahan penggunaan satu tangan tanpa mengorbankan performa. Ini adalah ponsel kecil yang punya tenaga besar. Kita akan melihat jagoan-jagoan dari semua pemain besar. Ada upaya Samsung untuk flagship mini, kemungkinan kembalinya Apple ke bentuk mini. Kamera saku bertenaga AI dari Google, Monster Gaming dari Asus, dan jagoan multimedia dari Sony. Masing-masing punya filosofinya sendiri, kekuatannya sendiri, dan alasannya sendiri untuk jadi yang terbaik. Jadi, ambil minuman favoritmu, santai saja, karena kita akan segera mencari tahu smartphone ringkas 2025 mana yang benar-benar paling worth it. Ayo kita mulai. Oke, pertama, mari kita bahas Samsung. Selama bertahun-tahun mereka fokus pada model ultra mereka yang masif. Tapi dengan jajaran S25, mereka akhirnya menghadirkan kembali flagship ringkas sejati. Dan mereka menamakannya S25 Compact. Hal pertama yang kamu perhatikan adalah desainnya. Terasa sangat premium, dengan bagian belakang kaca matte yang tahan sidik jari dengan indah dan bingkai aluminium yang dipoles. Ini pada dasarnya adalah versi mini dari S25 biasa. Artinya kamu mendapatkan kualitas build kelas atas yang sama, ketahanan air IP68 yang sama, dan tata letak kamera ikonik itu. Memegangnya terasa pas, padat, kokoh, dan distribusi bobotnya sempurna untuk penggunaan satu tangan. Menjangkau sudut atas layar dengan jempolmu, sama sekali tidak masalah. Tapi cerita sebenarnya di sini adalah apa yang ada di dalamnya. Samsung tidak pelit. Perangkat kecil ini ditenagai oleh chipset Snapdragon atau Exynos flagship yang sama dengan saudara-saudaranya yang lebih besar, tergantung wilayahmu. Itu berarti kamu mendapatkan performa yang benar-benar top of the line. Aplikasi terbuka dengan cepat, multitasking mulus, dan bisa menangani game apapun yang kamu berikan tanpa berkeringat. Layarnya adalah panel Dynamic AMOLED 2X yang cantik dengan refresh rate adaptif 120 Hz. Cerah, hidup, dan sangat mulus. Kamu mendapatkan pengalaman Samsung flagship penuh. Dari kamera yang kuat, hingga fitur perangkat lunak yang ekstensif di One UI, semuanya dalam bodi yang menghilang di sakumu. Ini bukan kompromi, ini adalah konsentrasi kekuatan. Sekarang, mari kita beralih ke Cupertino. Setelah jeda singkat, Apple tampaknya telah menjawab doa para pecinta ponsel kecil dengan iPhone 15 mini. Dan biarkan aku beritahu, daya tariknya di sini sama kuatnya seperti biasa. Desainnya klasik Apple, aluminium dengan tepi datar, bagian depan ceramic shield yang tahan lama, dan siluet yang tidak salah lagi. Terasa sangat kokoh dan familiar, namun tetap halus. Untuk siapapun yang sudah berada di ekosistem Apple, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Integrasi mulus dengan Mac, iPad, dan Apple Watch-mu masih tak terkalahkan. Airdropping file, handoff, universal clipboard, semuanya berfungsi dengan baik dan memiliki kekuatan itu dalam paket sekecil itu adalah kemenangan besar. Dari segi performa, ini adalah iPhone. Dilengkapi chip Bionic seri A yang kuat, yang sangat cepat dan efisien, memastikan akan didukung dengan pembaruan perangkat lunak selama bertahun-tahun yang akan datang. Tapi dua peningkatan terbesar untuk generasi ini adalah kamera dan baterai. Sistem kameranya mendapatkan peningkatan signifikan, meminjam teknologi sensor dari saudara-saudaranya yang lebih besar, menghasilkan performa cahaya rendah yang jauh lebih baik, dan detail yang lebih tajam. Dan akhirnya, baterai. Apple telah melakukan keajaiban dengan efisiensi dan kimia baterai, sehingga 15 mini dapat dengan nyaman bertahan seharian penuh penggunaan sedang hingga berat.
yang merupakan masalah utama pendahulunya. Ini adalah iPhone kecil tanpa kompromi yang telah ditunggu-tunggu banyak orang. Selanjutnya dalam daftar adalah pesaing dari Google, Pixel 9a Compact. Kalau iPhone itu soal ekosistem dan Samsung soal hardware, Pixel itu semua tentang software dan kecerdasan kameranya. Filosofi desain Google di sini adalah fungsi di atas bentuk. Desainnya bersih, minimalis ala Pixel dengan bilah kamera khasnya, tapi terbuat dari polikarbonat berkualitas tinggi yang terasa awet dan nyaman digenggam. Keajaiban sebenarnya, seperti biasa dengan Pixel, adalah pengalaman softwarenya. Kamu mendapatkan versi Android yang paling murni, paling bersih, persis seperti yang diinginkan Google. Mulus, intuitif, dan penuh dengan fitur AI cerdas seperti Call Screen, Hold for Me, dan fitur Now Playing yang sangat berguna. Tentu saja, kamu tidak bisa bicara tentang Pixel tanpa bicara tentang kameranya. Dan 9i Compact tidak terkecuali. Mungkin tidak punya lensa terbanyak atau megapiksel tertinggi di atas kertas, tapi hasilnya berbicara sendiri. Fotografi komputasi Google masih jadi yang terdepan di industri. Foto-fotonya tajam, dengan rentang dinamis yang fantastis, dan tampilan piksel khas yang sesuai dengan aslinya. Mode potretnya luar biasa, dan fitur seperti Magic Eraser dan Photo Unblur terasa seperti sihir sungguhan. Ini adalah ponsel yang kamu beli jika kamu menginginkan pengalaman kamera point and shoot terbaik mutlak dalam bentuk ringkas. Kamu tinggal mengeluarkannya, menekan tombol shutter, dan kamu tahu kamu akan mendapatkan bidikan yang bagus setiap saat. Sekarang, sesuatu yang sedikit berbeda. Asus telah menjadi juara kuda hitam di pasar ponsel ringkas selama beberapa tahun dengan lini Zenfone mereka, dan Zenfone 11 Compact melanjutkan warisan itu. Sementara ponsel lain di daftar ini adalah serbaguna yang hebat, Zenfone sangat condong ke performa dan gaming. Di luar, ia memiliki desain unik dan sederhana yang tidak meneriakkan gamer. Tetapi di dalamnya, ceritanya berbeda. Ia menggunakan chip Snapdragon paling kuat yang tersedia, dipasangkan dengan sistem pendingin serius dan RAM yang besar. Ponsel ini dibangun untuk mempertahankan performa puncak lebih lama dari perangkat lain dalam kelas ukurannya. Fokus pada performa ini menjadikannya monster mutlak untuk gaming mobile. Layar AMOLED 144Hz sangat responsif. Dan software Game Genie dari Asus memberimu banyak opsi kustomisasi dari mode performa hingga pemetaan tombol di layar. Tapi ini bukan hanya untuk gamer. Zenfone 11 Compact juga memiliki beberapa fitur inovatif, seperti sistem stabilisasi gimbal 6 sumbu yang sangat mumpuni di kamera utamanya untuk video yang sangat mulus. Ditambah lagi, ini adalah salah satu dari sedikit flagship yang tersisa yang menyertakan jack headphone 3,5 mm. Untuk pengguna berat yang menginginkan performa maksimal dan beberapa trik unik dalam paket kecil, Zenfone adalah pilihan yang sangat menarik. Terakhir, tapi tentu saja tidak kalah penting, kita punya Sony Xperia 5 6. Sony bermain dengan aturannya sendiri, dan ponsel ini adalah buktinya. Ini adalah ponsel paling tinggi dan paling ramping di daftar ini, berkat layarnya dengan rasio aspek 21:9. Ini membuatnya sangat nyaman digenggam dan sempurna untuk menonton film tanpa bilah hitam. Dan layar itu adalah bintang utamanya. Ini adalah panel OLED 4K HDR yang belum pernah terdengar di ponsel sebesar ini. Warnanya sangat akurat, dikalibrasi oleh divisi kamera sinema profesional Sony. Menonton konten berkualitas tinggi di ponsel ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Fokus multimedia ini meluas ke setiap bagian perangkat. Kamu mendapatkan speaker stereo menghadap depan yang keras, jernih, dan seimbang. Ada jack headphone dengan dukungan audio resolusi tinggi, dan sistem kameranya ditujukan untuk para kreator. Alih-alih hanya aplikasi kamera sederhana, kamu mendapatkan aplikasi Photography Pro dan Cinema Pro, yang memberimu kontrol manual seperti yang kamu temukan di kamera Sony Alpha. Ini memungkinkan kontrol kreatif yang luar biasa atas foto dan videomu. Xperia 5 6 tidak mencoba menjadi ponsel terbaik untuk semua orang. Ini untuk para pecinta film, pecinta audio, dan fotografer yang menginginkan alat kreatif kelas profesional yang juga pas di saku mereka. Jadi, begitulah, melihat smartphone ringkas terbaik tahun 2025. Jujur, sangat menyegarkan melihat begitu banyak pilihan luar biasa di kategori ini lagi.
Dari keunggulan menyeluruh Galaxy S25 Compact, hingga ekosistem mulus iPhone 15 mini, kecerdasan AI Pixel 9a, kekuatan mentah Zenfone 11, dan kehebatan kreatif Xperia 56, ada ponsel kecil untuk hampir semua orang. Yang terbaik benar-benar tergantung pada apa yang paling kamu hargai. Apakah itu kamera, software, performa, atau pengalaman media? Kabar baiknya, kamu tidak perlu lagi mengorbankan hal-hal itu untuk mendapatkan ponsel yang terasa nyaman di tanganmu. Pelajaran penting bagiku adalah pilihan kembali tersedia. Tren ponsel besar tidak akan hilang, tapi itu bukan lagi satu-satunya pilihan untuk pengalaman flagship sejati. Produsen telah menyadari bahwa ada pasar besar orang-orang yang menginginkan perangkat premium, bertenaga, yang juga praktis dan mudah dibawa. Persaingan ini fantastis bagi kita sebagai konsumen, karena mendorong setiap perusahaan untuk memberikan yang terbaik di segmen ringkas. Aku benar-benar bersemangat melihat bagaimana kategori ini terus berkembang. Tapi sekarang, aku ingin mendengar darimu. Setelah melihat semua pesaing ini, smartphone ringkas mana yang kamu pertimbangkan? Apakah ada yang sangat cocok dengan kebutuhanmu? Atau mungkin ada ponsel ringkas lain di luar sana yang menurutmu pantas masuk daftar ini? Beritahu semua pendapatmu di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, terima kasih banyak sudah menonton. Jika kamu menikmati video ini dan merasa terbantu, like akan sangat berarti. Dan pastikan kamu sudah subscribe dengan lonceng notifikasi diaktifkan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan aku akan menemuimu di video selanjutnya. Damai!